warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Devanti Fatimah Zahra. Di sini Ibu akan mengajar kalian biologi, materi tentang jaringan tumbuhan. Kalian sudah kenal Ibu semua kan? Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Jessica, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Femilia, Hadir, Bu. Desi, hadir Bu. Mansur, Hadir, Bu. Agnes, Hadir, Bu. Wiranda, hadir Bu. Baiklah anak-anak semua, kita langsung saja masuk ke materi pada hari ini ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah jaringan pada tumbuhan. Di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui tentang jaringan tumbuhan sebelumnya? Nggak tahu. Jadi di sini jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem. Dan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem terlebih dahulu. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang berperan dalam pertumbuhan dalam suatu tumbuhan. Jaringan meristem terbagi lagi menjadi dua. Ada meristem primer dan meristem sekunder. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, jaringan meristem itu kan jaringan yang masih muda, jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah, dan dia terbagi menjadi dua lagi, primer dan sekunder. Jadi jika jaringan meristem primer itu berperan dalam proses pertumbuhan pemanjangan dalam suatu tumbuhan, sedangkan jika yang meristem sekunder itu berperan dalam proses pertambahan volume atau pelebaran suatu batang tumbuhan. Lalu untuk yang jaringan dewasa atau jaringan permanen itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epidermis. Yang kedua ada jaringan parenkim. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Dan yang keempat ada jaringan pengangkut. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis biasa disebut juga sebagai jaringan pelindung karena dia berfungsi sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di dalam suatu tumbuhan itu. Selanjutnya ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kenapa dia disebut jaringan dasar? Karena jaringan ini terdapat di dalam seluruh tubuh tumbuhan itu. Lalu yang ketiga ada jaringan penyokong. Kenapa disebut jaringan penyokong? Karena dia berfungsi sebagai penyokong atau penyangga dalam suatu tumbuhan itu. Lalu jaringan penyokong itu terbagi lagi menjadi dua. Ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup dan menyokong tumbuhan-tumbuhan muda. Sedangkan sklerenkim itu tersusun dari sel-sel yang tua dan menyokong tumbuhan yang sudah. Lalu di jaringan pengangkut terbagi lagi menjadi dua jenis. Ada xilem dan phloem atau phloem. Jadi xilem ini berfungsi untuk mengangkut
air, garam mineral, dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan flem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis lalu mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Iya, Mansur, silahkan bertanya. Iya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan dari meristem primer dan meristem sekunder? Terima kasih. Baik, akan Ibu jawab. Jadi meristem itu berfungsi untuk pertumbuhan suatu jaringan tumbuhan. Dan untuk bedanya jaringan meristem primer dan sekunder itu bisa kita lihat dari fungsinya. Jika meristem primer itu berfungsi untuk dalam proses pertumbuhan pemanjangan suatu tumbuhan. Sedangkan untuk jaringan meristem sekunder itu berfungsi sebagai proses pertumbuhan pelebaran atau volume suatu tubuh tumbuhan. Baik, Mansur, apakah sudah paham dengan pernyataan Ibu? Iya, paham, Bu. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Saya, Bu, di mana biasanya ditemukan jaringan parenkim? Jadi, jaringan parenkim itu kan jaringan dasar. Artinya, jaringan tersebut terdapat di seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi, jaringan parenkim bisa kita temukan ada di akar, batang, daun, maupun seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Baik, Jessica, apakah kamu sudah paham? Paham, Bu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Apa saja contoh dari jaringan sklerenkin, Bu? Baik, jadi sklerenkin itu terdiri dari dua. Ada serat sklerenkin dan sklerate. Jadi serat sklerenkin itu contohnya bisa kalian temukan pada sabut kelapa. Sedangkan sklerate bisa kalian temukan pada batok kelapa dan juga sel-sel batu pada buah pir. Putri, apakah sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Baik anak-anak semua, apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi di sini Ibu ada membuat media pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di sini ada struktur akar, ada struktur batang, ada struktur daun, ada struktur buah dan bunga. Jadi ini silakan dipelajari ya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa jaringan tumbuhan itu secara garis besar terdapat dua jaringan yang menyusunnya. Ada jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Jaringan dewasa atau permanen terbagi menjadi empat, ada epidermis, parenkim atau jaringan dasar, penyokong, dan pengangkut. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Baiklah, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak semua, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahami semua penjelasan yang telah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan selama Ibu mengajar. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi.